Era novel mau habis, KPK mulai galak ke Anies, ditulis oleh Nina Nur di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari Tanda Seru. Dugaan bahwa amannya Anies dari penyelidikan KPK karena ada semacam perlindungan dari sepupunya Novel Baswedan sudah beredar bertahun-tahun. Apalagi ditambah dengan kedekatan Anies dengan beberapa mantan pegawai KPK yang akhirnya dia tempatkan di TGUPP maupun di lembaga lain dalam lingkup Pemprov DKI Jakarta. Sehingga walaupun Anies menerima beberapa penghargaan dari KPK, Anies malah mendapat cibiran dari publik. Publik sulit percaya, uang kasusnya saja sepertinya didiamkan oleh KPK. Sudah ada beberapa laporan terkait dugaan korupsi oleh Anies yang sepertinya entah mengendap atau menguap di KPK. Dilansir detik.com, pada bulan Maret 2017, Anies dilaporkan ke KPK atas dugaan penyimpangan penggunaan dana di pameran Frankfurt Book Fair 2015 saat menjabat Mendikbud. Yang melaporkan adalah Andar Manggata Situmorang. Iya, saya melaporkan kemarin, mantan Mendikbud Anies Baswedan melakukan korupsi sistematis selama 3 hari acara pameran buku di Jerman mulai 14 sampai dengan 18 Oktober 2015 dengan biaya 146 miliar rupiah, ujar Andar. Bahkan pada bulan November 2019, Andar Manggata Situmorang sempat mengultimatum KPK untuk segera mengusut laporannya. Menurut Andar, sejak dilaporkan KPK tidak pernah menyelidikinya. Dilansir kontan.co.id, pada bulan April 2017 Anies juga dilaporkan ke KPK oleh Forum Masyarakat Peduli Pendidikan atau FMPP bersama Tim Advokasi Jakarta Bersih atau TAJI. Ini terkait overbudgeting guru 23,3 triliun rupiah. Kami menduga saat itu adanya korupsi secara sistematis dalam Kemendikbud sampai adanya kesalahan perhitungan karena overbudgeting ini nilainya tidak kecil, ungkap Abi Rekso Panggalih, perwakilan FMPP, berdasarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Agustus 2016 yang menunda pengucuran dana transfer ke daerah pada APBNP 2016 sebesar 72,9 triliun rupiah. Sebab dari jumlah tersebut, 23,3 triliun rupiah merupakan dana tunjangan profesi guru seluruh Indonesia yang merupakan dana transfer khusus atau DTK. Setelah ditelusuri, 23,3 triliun rupiah merupakan dana yang over budget atau berlebih. Sebab dana anggaran guru yang tersertifikasi ternyata tidak sebanyak itu. Sampai saat ini tidak tampak ada tindak lanjut nyata dari pihak KPK. Soal anggaran di DKI Jakarta pun sudah banyak teriakan publik ke KPK, banyak anggaran-anggaran ganjil yang sudah diungkap dan diberitakan di media. Termasuk anggaran fantastis buat Formula E yang tidak jelas bentuknya itu. Jadi, jangan salahkan publik jika dugaan adanya perlindungan buat Anies dari orang dalam KPK pun masih saja awet. Namun ada yang sedikit berubah dalam minggu-minggu terakhir ini. Dari terungkapnya bahwa Novel Baswedan termasuk dalam 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Kemudian seperti dilansir kumparan.com, berdasarkan pengakuan Novel sendiri bahwa dirinya termasuk dalam 51 pegawai KPK yang akan diberhentikan pada 1 November 2021. Artinya, Novel akan segera out dari KPK. Informasi soal status Novel ini kemudian disusul dengan berita lain yang jarang kita dengar, bahwa KPK meminta Pemprov DKI Jakarta menjelaskan pengeluaran dana bansos penanganan COVID di Jakarta. Hal ini terjadi dalam rapat koordinasi dan supervisi antara KPK dengan Pemprov DKI Jakarta pada hari Selasa lalu, 29 Juni. KPK minta semua data dibuka sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan dana rakyat untuk program bansos COVID. Permintaan KPK ini langsung dipenuhi oleh pihak Pemprov DKI yang diwakili oleh Kepala Dinsos Provinsi DKI Jakarta, Premi Lasari. Premi memaparkan pagu anggaran bansos itu sebesar 3,68 triliun rupiah dan nilai realisasinya sebesar 3,66 triliun rupiah. Premi juga memaparkan jumlah realisasi per tahapan, mekanisme, ruang lingkup pekerjaan, siapa saja rekanan yang terpilih, beserta nilai kontraknya dan juga mekanisme pengawasan pelaksanaannya. Lengkap bisa dilihat di kompas.com. Kedua berita inilah yang membuat judul tulisan ini masih mengandung tanda tanya.
Saya lihat di medsos, khususnya di Twitter, berita bahwa KPK minta pertanggungjawaban atas anggaran dari Pemprov DKI Jakarta mendapat reaksi positif. Terlalu positif sehingga saya kira mungkin netizen tidak membaca berita nomor 2, di mana dalam momen yang sama Pemprov DKI sudah memberikan apa yang diminta oleh KPK. Kok kayak sudah diatur gitu ya? Entahlah, mungkin saya terlalu berprasangka negatif. Kalaupun benar bahwa KPK sudah mulai galak sama Anies ya syukurlah. Tapi kalau galaknya modal di atas itu ya, saya masih mempertanyakannya. Apakah ini semacam drama untuk menaikkan citra KPK? Apakah di dalam KPK masih ada antek-antek ex pemimpin KPK yang sekarang bekerja buat Anies? Apakah ini sekedar akal-akalan saja untuk menaikkan citra Anies? Kalau memang KPK mau galak sama Anies, periksa dong semua kasus yang dilaporkan terkait Anies. Buka semua ke publik bagaimana perkembangan penyelidikannya. Tanyakan pula ke Anies soal anggaran-anggaran yang ganjil. Daftarnya ada kok di para anggota DPRD DKI seperti Imam Mahdiah atau yang dari fraksi PSI. Kalau sekedar KPK bertanya dan langsung mendapat jawaban seperti di atas, saya pun masih ragu. Selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut kalian? Anwar Abbas, si penerus Tengku Zul yang kini jadi hama di MUI, ditulis oleh Ferry Padli di seworld.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Salah satu lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang cukup berpengaruh di negeri ini adalah Majelis Ulama Indonesia atau MUI, karena tugasnya yang memang cukup berat, yakni membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. Artinya maju mundurnya perkembangan Islam di Indonesia tidak lepas dari MUI ini. Di samping itu, MUI juga lembaga yang diberi keistimewaan mengeluarkan fatwa tentang berbagai permasalahan kehidupan. Salah bikin fatwa bisa-bisa yang lain juga ikutan jadi salah. Sudah ada beberapa kok fatwa MUI yang gak masuk akal, mulai dari mengatakan BPJS Kesehatan tidak sesuai syariat, padahal sudah banyak loh khususnya masyarakat tidak mampu yang tertolong dengan adanya BPJS atau Kartu Indonesia Sehat atau KIS ini, hingga mengharamkan rokok. Dari sini kita bisa lihat kalau MUI tidak konsisten dalam menjalankan fatwanya. Satu sisi mengharamkan rokok, sedangkan jalan, jembatan, sekolah, dan lain-lain sebagiannya dibangun dari hasil pajak rokok. Seharusnya MUI kalau sudah mengharamkan, maka secara otomatis benda-benda yang dibeli dari barang haram tersebut juga haram hukumnya, termasuk jalan raya haram digunakan. Tapi pada kenyataannya, orang-orang di MUI masih pakai jalan raya yang dibiayai dari pajak rokok tersebut. Inilah yang disebut mau enaknya saja. Jadi intinya kalau umat Islam di Indonesia mau maju dan berkembang, pengurus MUI-nya mesti bukan kadrun. Nah, pada 2020 lalu MUI memilih ketua baru, dan penulis cukup senang pasalnya ketua yang baru, Miftahul Ahyar, tidak mengangkat Tengku Zul sebagai pengurus lagi. Karena kita tahu sendiri Tengku Zul ini semasa hidupnya seperti apa. Doyan banget menyebarkan hoax alias suka menuding sana-sini tanpa bukti. Ia pernah mengatakan pemerintah menjalankan program yang menyudutkan umat Islam. Dampaknya 10 tahun lagi umat Islam di Indonesia tersisa separuh. Hingga pernah mengatakan akan membantu pemerintah kalau Presiden Jokowi wafat. Padahal kita tahu sendiri bahwa selama ini tidak ada larangan sama sekali bagi umat Islam menjalankan ibadah, sholat, puasa, dan mengucapkan 2 kalimat syahadat diperbolehkan. Bahkan zakat serta haji difasilitasi melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau Ditjen PHU. Selain itu, ada juga yang namanya Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Pertanyaannya, umat Islam mana yang disudutkan, Ferguso? Penulis cukup mengapresiasi langkah Kiai Haji Miftahul Ahyar untuk tidak mengangkat kadrun sebagai pembantunya kala itu. Minimal kalau Zul ngomong sembarangan, dia tidak bisa lagi pakai embel-embel MUI. Ternyata apresiasi itu hanya sementara saja. Pasalnya patah tumbuh hilang berganti. Habis Tengku Zul, terbitlah Anwar Abbas yang jadi hama di MUI. Ia 11-12 dengan Tengku Zul tersebut alias sami mawon podo wae. Pertama, orang ini bukan merupakan jubir MUI, bukan juga ketua MUI, tapi yang paling banyak ngomong di media. Entah bagaimana ceritanya bisa
bisa seperti itu? Dan kenapa pula dibiarkan oleh Ketua MUI yang sebenarnya? Yang dia omongkan pun bukan soal apa saja pencapaian MUI atau rencana MUI ke depannya seperti apa, tapi malah nyinyirin pemerintah dengan bawa-bawa nama agama segala. Hal ini juga yang semakin menguatkan kalau MUI itu memang tidak ada bedanya dengan LSM pada umumnya. Karena yang dilakukan oleh pengurusnya justru lebih banyak mengkritik pemerintah daripada membimbing serta membina umat menuju jalan kebenaran. Bahkan si Anwar Abbas ini tidak segan-segan tampil seolah mewakili Tuhan dalam pernyataannya, persis kayak SBY dulu yang tampil bak jubir Tuhan dengan mengatakan Tuhan tidak suka kalau karena vaksin semua akan pulih. Lantas apa pernyataan Anwar Abbas yang bawa-bawa nama Tuhan tersebut? Awalnya ia merespon kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, yang salah satu isi kebijakan itu seluruh tempat ibadah yang berada di zona merah atau yang termasuk dalam pemberlakuan PPKM ditutup sementara. Dan tanpa tedeng aling-aling, Anwar mengatakan kalau masjid di Indonesia tutup bisa dimarahi Tuhan, kalau kantor ditutup ya akan menimbulkan masalah, dan kalau masjid ditutup bangsa ini bisa dimarahi Tuhan, ujarnya yang merasa seolah-olah sebagai orang kepercayaan Tuhan. Padahal jelas penutupan masjid itu bukan tanpa alasan, tapi untuk mengurangi penyebaran virus corona. MUI juga sudah mengeluarkan fatwa kok bahwa warga yang berada di zona merah boleh sholat Jumatnya bisa diganti sholat zuhur. Itu artinya apa? Sholat di rumah. Gak tahulah kenapa Anwar Abbas masih bilang begitu. Apakah kurang koordinasi dengan Ketua MUI? Dan tidak hanya di Indonesia saja loh masjid yang ditutup. Arab Saudi yang notabene tempat Islam berasal juga pernah melakukan hal yang sama. Bahkan sampai 782 masjid yang ditutup di sana. Pertanyaannya, apakah orang Arab juga dimarahi Tuhan? Dan kalau Anwar Abbas berani kritik juga dong Raja Salman, masa cuma jadi kritikus level lokal doang? Tapi ya kura-kura begitulah kelakuan si Kadrul kalau diberi jabatan. Mudah-mudahan kedepannya tidak banyak hama semacam ini di negeri ini yang menghambat kemajuan bangsa negara.